Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Firyansyah dengan NIM 230101121130137. Di sini saya akan menjelaskan materi pendugaan interval. Pendugaan interval menurut Hasan 2005 dalam Sudaryono 2021, pendugaan interval adalah pendugaan yang mempunyai dua nilai sebagai pembatas atau daerah pembatas. Jadi pada pendugaan interval, dugaan dinyatakan dalam suatu daerah atau interval yang dibatasi oleh dua nilai. Pada pendugaan interval, digunakan tingkat keyakinan atau confident terhadap daerah yang nilai sebenarnya atau parameternya akan berada. Rumusnya, parameter lebih dari St min Z setengah alfa St, lalu parameter kurang dari St plus setengah alfa St. Terangannya, St kecil adalah statistik sampel atau penduga, Z setengah alfa adalah koefisien yang sesuai dengan interval keyakinan yang digunakan dalam pendugaan interval dan nilainya diberikan dalam tabel luas kurva normal, dan St besar adalah simpangan baku penduga. Berikut contohnya. Pada suatu sampel acak berukuran N500 orang di suatu kota ditemukan bahwa 340 orang diantaranya suka nonton TV untuk acara berita. Hitunglah interval 95% untuk menduga berapa porsi sesungguhnya penduduk yang suka nonton TV. Jadi diketahui ada N500, X340, P X per N 340 per 500, hasilnya 0,68, SK nya 95%, alfa nya 5%, Z alfa per 2 5% per 2, hasilnya 0,025 atau sama dengan 1,96. Sigma P sama dengan akar P 1 min P per N, akar 068 dikali 032 per 500, hasilnya 0,02. Ikut rumusnya dimasukkan. St min Z setengah alfa St kurang dari P kurang dari St plus Z setengah alfa St. 0,68 min 1,96 kali 0,02, lalu hasilnya 0,68 dikurangi 0,0392, lalu hasilnya adalah 0,6408. Jadi penduduk yang suka nonton TV adalah 64%, 0,8% sampai 68,4%. Untuk menghitung jumlah penduduk tinggal 68,08% dikali 500 dan 68,4% dikali 500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Galusa Chandra Kirana dengan nomor NIM akhir 306. Di sini saya akan menjelaskan apa itu parameter U dengan sigma diketahui dan populasi tak terbatas. Pendugaan parameter U dengan populasi diketahui dan populasi tidak terbatas. U diduga oleh X sebagai penduga tidak biasa dengan interval keyakinan sebesar 95%. Sedangkan U diketahui untuk sampel besar N, yaitu lebih besar dari 30, yang pengambilan sampelnya dengan pengambilan dan ragam populasi atau X diketahui, maka pendugaan interval untuk rata-rata perumusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifan Rifai dengan NIM 230110130130084 dari kelompok 7 statistika. Di sini saya akan memaparkan materi pendugaan parameter mu dengan sigma diketahui dan populasi tidak terbatas. Oke, kita sudah masuk ke dalam materinya ya. Pendugaan parameter mu dengan sigma diketahui dan populasi tidak terbatas. Pendugaan parameter mu dengan sigma diketahui dan populasi tidak terbatas. Mu diduga oleh X sebagai penduga tidak bisa dengan interval keyakinan sebesar 95%. Sedangkan mu diketahui untuk sampel besar N lebih dari 30 yang pengambilan sampelnya dengan pengembalian dan ragam populasi sigma diketahui, maka pendugaan interval untuk rata-rata dirumuskan sebagai berikut. Oke, rumusnya adalah X bar dikurangi Z alfa per 2
dikali sigma per akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus Z alpha per 2 kali sigma per akar N. Oke, itu untuk rumusnya ya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Suatu psikotes dilakukan sebagai bahan pertimbangan penerimaan mahasiswa baru pada suatu program studi Y di Universitas Z. Atas dasar penilaian terhadap 120 calon diperoleh nilai tengah 60, skor 60 sampai 100. Jika diketahui bahwa skor tersebut tersebar normal dengan ragam sebesar 12,5, tentukan selang kepercayaan 95% dengan nilai tengah populasi mu. Di sini program studi Y di Universitas Z dianggap sebagai bagian dari program studi Y di universitas-universitas yang mengelola program studi tersebut. Dengan demikian, calon dapat dianggap sebagai contoh acak dari suatu populasi sama dengan 120. Sigma kuadrat sama dengan 125. Sigma sama dengan 11,18. Dan 1 min alfa sama dengan 0,95. Dengan demikian, alfa sama dengan 0,05, alfa per 2 sama dengan 0,025, dan dari tabel diperoleh nilai Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Kita langsung jawab saja ya. Selang kepercayaan yang dimaksud yaitu, kita masih menggunakan rumus yang tadi, X bar min Z alfa per 2 dikali sigma per akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Langsung kita masukkan saja. 60 min 1,96 dikali 11,18 per akar 120 kurang dari mu kurang dari 60 ditambah 1,96 dikali 11,18 dibagi 120. 60 dikurangi 2 kurang dari mu kurang dari 60 plus 2, sehingga hasilnya 58 kurang dari Sekian mu dari saya, mu semoga kurang dari bermanfaat. 62. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Audina Octaviona dengan NIM 23010121130111 dari kelompok 7. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendugaan parameter sampel kecil. Pada pendugaan parameter dengan sampel kecil ini digunakan perhitungan distribusi T. Perhitungan distribusi T ini digunakan ketika jumlah sampel kurang dari 30 dan simpangan baku populasi tidak diketahui. Karena simpangan baku populasi tidak diketahui, maka digunakan simpangan baku sampel dan diharuskan untuk mencari derajat kebebasan terlebih dahulu, di mana derajat kebebasan adalah DF sama dengan N-1. Sifat distribusi T ini yaitu semakin besar sampel, maka akan mendekati distribusi normal. Rumus distribusi T dapat dinyatakan sebagai T sama dengan X bar min mu dibagi dengan S per akar N, di mana X bar adalah nilai rata-rata sampel, mu adalah nilai rata-rata populasi, S adalah simpangan baku, dan N adalah banyaknya sampel. Perkenalkan, nama saya Jenita Aresda dengan NIM 23010111140148. Akan menjelaskan tentang pendugaan parameter U dengan tidak diketahui dan populasi terbatas. Menurut Sugiharto dan Hongyanto 2021, nilai yang menyatakan karakteristik populasi sebenarnya disebut parameter. Parameter merupakan suatu nilai yang stabil karena diperoleh atas hasil observasi. Sedangkan pendugaan parameter adalah pendugaan yang berfungsi untuk menduga tentang parameter populasi yang belum diketahui. Dengan contoh acak atau bisa disebut sampel. Unindra 2012. Jika simpangan baku populasi tidak diketahui dan ukuran sampel contoh kurang dari 30, dugaan selang bagi rataan populasi ditentukan dengan menggunakan sebaran. Prosedur penentuan selang kepercayaan bagi dugaan menggunakan sebaran T dapat terlihat pada gambar grafik di bawah. Adapun rumus pendugaan parameter dengan tidak diketahui seperti di bawah ini. Nah,
Nah, cara mencari T dalam rumus, kita dapat melihat jumlah atau angka pada tabel berikut. Contoh, T dalam kurung 0,025 titik koma 9. Maka dalam tabel kita tinggal mencari titik 0,025 dengan titik 9 sehingga dipertemukan dalam jumlah 2,262. Saya analisis Pratama dengan 230, 101, 21, 140, 140 akan menjelaskan tentang pendudukan parameter mu1 dan mu2 di mana mu1 dan mu2 tidak diketahui. Pendudukan parameter mu1 dan mu2 di mana mu1 dan mu2 tidak diketahui. Menurut pendapat dari Santoso 2019 yang menyatakan bahwa pendugaan parameter merupakan mempersoalkan tentang bagaimana cara menduga tentang parameter populasi yang belum diketahui dengan contoh acak dan hitung peluang. Berikut adalah pendugaan parameter mu1 dan mu2 di mana mu1 dan mu2 tidak diketahui. Rumusnya yaitu P rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 dikurangi T 0,025 dB dikali SP akar 1/N1 ditambah 1/N2 kurang dari mu1 dan mu2 kurang dari rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 ditambah T 0,025 dB dikali SP akar 1/N1 tambah 1/N2. Aturan SP. Yang pertama, simpangan baku 1 sama dengan simpangan baku 2. Rumus SP-nya yaitu akar N1 dikurangi 1 kali S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 kali S2 kuadrat dibagi N1 tambah N2 dikurangi 2. Yang kedua, simpangan baku 1 sama dengan simpangan baku yang kedua. Rumus SP-nya akar sigma X1 kuadrat dikurangi jumlah X1 dikuadratkan per N1 ditambah sigma X2 kuadrat dikurangi jumlah X2 dikuadratkan per N2 dibagi N1 min 1 ditambah N2 min 1. Contoh soal. Sebuah sampel acak sebesar N1 sama dengan 5 dipilih dari populasi normal dengan mu1. Sedangkan sampel acak sebesar N2 sama dengan 4 dipilih dari populasi normal dengan mu2. Hasil observasi sampel di atas ditunjukkan pada tabel berikut. Buatlah interval keyakinan sebesar 95% untuk menduga mu1 dan mu2. Jawab. Pertama-tama mencari rata-rata X1 yaitu 23,6 ditambah 28,2 ditambah 29,2 ditambah 28,9 ditambah 30,1 dibagi 5. 140 dibagi 5. Rata-rata X1 yaitu 28. Berikutnya mencari rata-rata X2 yaitu 18,9 ditambah 14,6 ditambah 15,2 ditambah 17,1 dibagi 4. 65,8 dibagi 4 rata-rata X2 yaitu 16,45. Karena simpangan baku 1 dan simpangan baku 2 tidak sama, maka menggunakan rumus SP sama dengan akar sigma X1 kuadrat dikurangi jumlah X1 dikuadratkan per N1 tambah sigma X2 kuadrat dikurangi jumlah X2 dikuadratkan per N dibagi N1 dikurangi 1 ditambah N2 dikurangi 1. Akar 4080,79 dikurangi 140 kuadrat per 5 ditambah 1093,82 dikurangi 65,8 kuadrat per 4 dibagi
4 plus 3. SP-nya yaitu 4,959. Sedangkan T 0,025 dB yaitu 2,365. Berikutnya dimasukkan rumus P rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 dikurangi T 0,025 dB kali SP akar seper N2 tambah seper N1 kurang dari mu1 dan mu2 kurang dari rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 ditambah T 0,025 dB dikali SP akar seper N1 tambah seper N2 sama dengan 1 min alfa. P 11,5 dikurangi 2,365 kali 4,959 kali akar seper 5 tambah seperempat kurang dari mu1 dan mu2 kurang dari 11,55 ditambah 2,365 kali 4,959 kali akar seper 5 tambah seperempat sama dengan 0,95. Hasilnya yaitu P 3,69 kurang dari mu1 dan mu2 kurang dari 19,41 sama dengan 0,95. I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out.